Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, Kardinal Robert Francis Prevost resmi terpilih sebagai Paus dengan nama Paus Leo ke-14. Sebagai Paus pertama dari Amerika Serikat, umat Katolik melihat ini sebagai kejutan. Mau dibawa kemana Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Leo ke-14? Inilah Top Review. Asap putih yang dinantikan seluruh dunia akhirnya mengepul dari Kapel Sistina, sekaligus menandai Paus baru telah terpilih. Kamis sore waktu setempat atau pukul 23.08 Indonesia bagian Barat, dentang lonceng Basilika di Santo Petrus. Tak lama berselang, sebuah kalimat ikonik menggema dari balkon Basilika Santo Petrus, Habemus Papam, yang berarti kita memiliki Paus. Paus baru pun keluar dari balkon, ialah Robert Francis Prevost, kardinal dari Amerika Serikat. Robert Francis Prevost yang akan meneruskan tahta suci Vatikan, memilih nama kepausan Leo ke-14. Setelah resmi diumumkan, Paus Leo ke-14 kemudian memberikan berkat pertamanya sebagai Paus. Berkat tersebut adalah Urbi et Orbi atau untuk Koma, Roma dan seluruh Roma. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Paus Leo ke-14 adalah orang Amerika Serikat pertama yang menjadi paus dalam 2000 tahun sejarah Gereja Katolik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC menyatakan dirinya merasa terhormat atas terpilihnya Paus Leo ke-14. Pada media, Trump menyatakan adalah sebuah kehormatan memiliki Paus Leo yang berasal dari Amerika Serikat. Seperti diketahui, Paus Leo ke-14 lahir dan dibesarkan di Chicago sebelum mengabdi ke Peru. Trump kemudian mengulang pernyataannya kepada media sangat terhormat sebagai warga negara Amerika dan kini memiliki paus yang berasal dari Amerika. Pernyataan Trump ini hanya berselang beberapa saat saja dari pidato perdana yang disampaikan Paus Leo di Vatikan. In the near future, Mr. President, they've already called. When is that? Do you have a timing in mind? They have already spoken to us, and we'll see what happens. But again, to have the Pope from the United States of America, that's a great honor. That's a great honor. Sir, had you asked before? Sir, had you? I'm watching, and they said he's from America. I said, that's great. Are you going to? Jack it up all the way. Have you met it before? Vladimir Putin in Saudi Arabia next week. I don't think so, but we're having very good conversations. Very, very good. Romo Markusolo Kawata SVD, staf dikasteri dialog antar agama Vatikan, mengakui bahwa terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost merupakan sebuah kejutan. Banyak kalangan merasa kaget karena konklav kali ini berdurasi cukup pendek, hanya 4 putaran dan sudah menghasilkan seorang paus. Di dalam benak banyak orang, termasuk saya juga, kalau pemilihan paus itu tidak berdurasi panjang, biasanya yang akan dipilih menjadi paus orang-orang yang sudah banyak dibahas di publik, tokoh-tokoh favorit yang sudah terkenal. Tetapi kali ini memang kita semua merasa kaget karena seorang paus yang berwajah baru, pernah disinggung tetapi bukan pada peringkat yang paling atas. Dan itu untuk kita semua merupakan suatu kejutan. Bukan kejutan yang negatif, tetapi sebaliknya merupakan sebuah kejutan yang sangat positif. Paus Leo ke-14 yang memiliki nama asli Robert Francis Prevost lahir di Chicago. Paus Prevost merujuk pada Paus Leo ke-13 yang dikenal karena ensiklik Rerum Novarum yang membahas hak-hak pekerja dan keadilan sosial.
Pilihan nama mencerminkan komitmen Paus Leo ke-14 terhadap ajaran sosial gereja dan perlindungan terhadap kaum miskin dan tertindas. Sebagai paus pertama dari Amerika Serikat, ini menandai perubahan besar dalam sejarah gereja Katolik yang sebelumnya didominasi oleh paus asal Eropa. Paus Leo Basilika Santo Petrus sudah mengisyaratkan kira-kira jalan gereja Katolik ke depan seperti apa dan apa yang akan diupayakan oleh gereja Katolik baik secara ke dalam maupun secara keluar. Jadi intinya sebenarnya beliau ini merupakan paus yang tidak berseberangan dengan Paus Fransiskus, tetapi berhaluan yang sama dengan Paus Fransiskus, hanya akan memiliki aksen-aksen atau tekanan-tekanan yang berbeda. Tetapi dari narasi atau kata-kata kunci yang sudah disampaikan di balkon Basilika Santo Petrus kemarin, kita sudah tahu bahwa apa yang diperjuangkan ke depannya itu berkaitan erat dengan perjuangan kemanusiaan secara global dan universal, tetapi juga kata-kata kunci yang penting untuk gereja Katolik, misalnya persatuan, kerjasama, saling mendukung, dan sinodalitas. Itu suatu legasi atau peninggalan yang bersejarah dari Paus Fransiskus. Pemilihan Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo ke-14 menunjukkan arah yang cukup jelas mengenai visi dan harapan Vatikan ke depan, yakni melanjutkan semangat reformasi Paus Fransiskus dengan akar kuat di Amerika Latin dan pengalaman internasional. Paus Leo ke-14 juga merepresentasikan perhatian terhadap komunitas miskin dan tertindas. Vatikan tampaknya ingin lebih mendengarkan suara gereja dari luar Eropa, terutama Latin Amerika, Asia, dan Afrika. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.